Amin. Puji Tuhan, sahabat Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya pernah sampaikan kepada setiap kita bahwa ada beberapa agama di luar kekristenan yang memiliki pemahaman bahwa kita manusia harus hidup suci, harus hidup kudus, agar supaya kita dapat berkenan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi tanpa kesucian, tanpa kekudusan, maka tidak mungkin kita akan dekat, bahkan berkenan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi yang saya pahami, di dalam kekristenan justru berbalik. Justru kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Sekali lagi saudaraku, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Baru kemudian kesucian dan kekudusan itu akan terus terbangun, terbentuk di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain begini saudara, kita melakukan segala sesuatu, kita berusaha untuk hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, menjalankan apa yang Dia perintahkan, bukan untuk kita memperoleh anugerah dan kasih karunia. Tetapi justru saudaraku, karena kita memperoleh, menerima anugerah dan kasih karunia itulah yang telah kita terima dari Tuhan, itulah yang akan memungkinkan saudara dan saya, itulah yang akan membuat kita disanggupkan untuk kita dapat mentaati apa yang Dia perintahkan, apa yang Dia kerjakan dan lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, semakin kita mengiring Tuhan, semakin kita mengenal kebenaran, seharusnya kita semakin sadar akan makna, tujuan daripada pengorbanan Yeshua HaMasyiah di atas kayu salib. Saudara bisa bayangkan bagaimana firman Tuhan menggambarkan dan melukiskan. Dia meninggalkan sorga yang mulia. Dia menanggalkan kemuliaannya dan mengambil rupa seorang hamba. Dia menjadi sama seperti manusia. Dan Dia mati untuk menebus kehidupan saudara dan saya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat ironis sekali kalau setiap tahun kita merayakan Peskah, kita merayakan Paskah, kita memperingati, kita mengingat kembali bagaimana pengorbanan yang sudah dilakukan oleh Yeshua HaMasyiah. Dia mengorbankan dirinya, tubuhnya tercabik-cabik, darahnya dicurahkan, tertumpah untuk penebusan kita. Tetapi kita tidak mengerti, kita tidak mengetahui apa sesungguhnya yang menjadi tujuan. Sehingga kenapa Dia harus tinggalkan sorga yang mulia, menanggalkan kemuliaan. Kenapa Tuhan harus mengorbankan dirinya? Menderita, sangat menderita. Dia dipukul sebagaimana yang dilukiskan oleh Nabi Yesaya pasal yang ke-53. Dia dipukul sampai rupa manusia pun tidak nampak.
Bahkan sampai pada akhirnya mati di atas kayu salib. Untuk apa? Apakah hanya sekedar memindahkan kita dari maut kepada kehidupan yang kekal? Dari penghukuman, dari neraka yang penuh dengan siksaan penderitaan kepada kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Itu memang puncaknya. Itu kita bicara nanti. Kalau seandainya kita sudah masuk pada garis akhir. Kalau kita sudah mencapai garis finish, garis akhir, baru itu adalah upah yang akan kita terima. Apakah bagian kita di sebelah kiri, alias penghukuman bersama dengan orang-orang yang menolak kebenaran, yang tidak mau taat kepada kebenaran, atau justru sebaliknya, kita ditempatkan Tuhan di tempat yang mulia di sebelah kanan, bersama dengan orang-orang yang beriman kepada Yeshua dan yang hidup dalam ketaatan kepada firman-Nya. Karena yang saya percaya, saudaraku, selama kita hidup di dunia, kalau tadi saya katakan itu nanti upah yang akan kita terima kalau seandainya kita sudah mencapai garis akhir. Kalau hidup kita semasa kita di dunia ini sudah selesai. Tetapi selama kita hidup di dunia ini, masakan pengorbanan Yeshua tidak punya arti apa-apa. Sehingga saya yakin betul dengan sungguh bahwa pengorbanan Yeshua HaMasyiach bukan cuma sekedar nanti membawa kita hidup memerintah bersama dengan Dia. Tak kala kita sudah masuk garis finish, mencapai garis akhir. Tetapi selama kita hidup di dunia ini, yang Tuhan inginkan agar supaya kita boleh hidup sebagaimana Yeshua hidup. Meneladani kehidupan Yeshua ketika Dia ada di dunia. Yang sering kali saya pakai kalimat mengembalikan manusia yang tadinya kita berkodrat dosa kepada manusia yang berkodrat ilahi. Sehingga sifat-sifat Yeshua itu kita miliki dalam hidup kita semasa kita ada di dunia. Kalau soal nanti tidak usah kita bicara, saudara. Tidak usah kita ngomong. Karena firman Tuhan sudah katakan jelas. Rasul Saul dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Bagaimana kata Rasul Saul? Ada yang namanya tubuh jasmani, ada yang namanya tubuh rohani. Tubuh jasmani ini sementara, semu, tetapi tubuh rohani itu bersifat kekal. Akan ada waktunya, akan ada masanya, saatnya di mana kata firman Tuhan, Dia akan memberikan kita tubuh yang baru. Tubuh kemuliaan. Nah, kalau tubuh yang baru, tubuh kemuliaan ini, saudaraku, otomatis tubuh yang berkodrat ilahi, tubuh yang baru, tubuh yang penuh dengan kemuliaan ini gak mungkin lagi, saudaraku, akan dikotori oleh ragi yang merupakan lambang daripada yang namanya dosa. Bukankah kata firman Tuhan, sekali lagi, bukankah kata firman Tuhan tadi 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, buanglah katanya ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Lalu apa kalimat selanjutnya bilang? Karena kamu juga adalah, apa kata firman Tuhan? Kamu digambarkan sebagai roti tidak beragi. Artinya
kehidupan yang tanpa dosa. Makanya ini yang menjadi target kita semasa kita hidup di dunia. Bukankah Yeshua HaMashiach mati di atas kayu salib? Dia telah menebus kita manusia yang berdosa ini. Agar supaya kita manusia yang berdosa ini mau diubahkan oleh Tuhan, mau dibawa oleh Tuhan untuk menjadi manusia yang baru di dalam Dia. Manusia yang tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang tadinya manusia daging kita ini selalu sukanya semata-mata memuaskan hawa nafsu daging, keinginan tubuh ini. Tetapi ketika kita memilih mengambil sebuah keputusan untuk beriman dan percaya kepada Yeshua HaMashiach, maka kita juga harus mau untuk meninggalkan manusia lama kita, manusia berdosa kita, manusia yang tidak berkenan kepada Tuhan. Untuk apa? Menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Maka 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 bilang, barang siapa berkata, bahwa aku ada di dalam Yeshua HaMashiach, maka sesungguhnya mereka adalah manusia yang baru. Manusia yang baru. Manusia yang baru. Karena apa? Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Orang-orang yang ada di dalam Yeshua, yang percaya kepada Yeshua, adalah orang-orang yang mau dibaharui oleh Tuhan. Orang-orang yang mau diubahkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya saudaraku, renungkan baik-baik. Pahami makna arti percaya kepada Tuhan. Arti percaya saudaraku kepada Tuhan, kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada objek yang kita percayai. Itu artinya percaya. Kita menyerahkan diri kita sepenuhnya, seutuhnya kepada objek yang kita percaya. Jadi kalau kita percaya kepada Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach, maka kita harus mau, kita harus rela menyerahkan diri kita secara mutlak, secara utuh kepada Tuhan, Sang Penguasa yang mencipta dan menebus saudara dan saya. Dengan kata lain, saudaraku, seluruh kehidupan kita, seluruh keberadaan kita, seluruh hasrat kita, bahkan seluruh milik kita, itu harus menjadi miliknya Tuhan. Harus menjadi miliknya Tuhan. Maka yang saya katakan tadi, saudaraku, ironis sekali. Kalau setiap tahun kita merayakan Paskah, merayakan Pesa, kita sedang memperingati, mengingat kembali bagaimana pengorbanan Dia. Tetapi di sisi lain, justru kita sering menyakiti hati Tuhan. Dengan kita tidak menjalankan apa yang Dia perintahkan, melawan, bahkan memberontak. Disuruhnya A, kita lakukannya B. Itu ironis. Memang jujur saudaraku, kalau kita misalnya memperingati, contoh lah, setiap tanggal 17 Agustus bangsa kita memperingati yang namanya Hari Kemerdekaan. Tapi kalau kita mau jujur, ketika kita memperingati Hari Kemerdekaan, kita sudah nggak merenungkan kembali bagaimana pengorbanan yang dilakukan oleh para
berjuang oleh para pahlawan. Mereka bukan cuma sekedar mencucurkan keringat, mencucurkan air mata. Mereka mengorbankan darah, mengorbankan nyawa untuk merebut kemerdekaan dari penjajah. Bukan hanya 1-2 korban, bukan hanya 1-2 orang yang menumpahkan darahnya demi kemerdekaan bangsa kita ini. Tapi jujur saudara, kalau kita memperingati sekarang 17 Agustus, hari kemerdekaan, ya hanya lebih kepada ya ada lomba di RT, paling bendera dikibarkan, itu saja. Tapi untuk mengingat kembali peristiwa puluhan tahun yang lalu, bagaimana para pejuang, para pahlawan mengorbankan darah, mengorbankan nyawa untuk merebut kemerdekaan, itu sudah gak ada di dalam jiwa kita, dalam benak kita udah gak ada, sudah. Udah gak ada. Padahal kemerdekaan ini kita miliki dengan pengorbanan nyawa yang begitu banyak. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Parasa Esra pasal 6 kita baca tadi ayat yang terakhir, kita bisa melihat bagaimana sukacitanya orang-orang Israel, khususnya Israel Selatan yang beribu kota di Yerusalem. Mereka merayakan pesta, mereka merayakan Paskah roti tidak beragi, saudaraku. Mereka bersuka cita selama 7 hari. Dengan pesta jadi 8 hari. Mereka bersuka cita. Kenapa? Karena mereka bisa ikut merasakan bagaimana sukacitanya nenek moyang mereka ketika nenek moyang mereka lepas dari perbudakan Mesir, Misraim. Tuhan pakai seorang Mose untuk membebaskan nenek moyang mereka. Dan dalam konteks Esra pasal yang ke-6, kalau kita baca dari pasal yang pertama, Tuhan memakai Koresi, Raja Asyur, untuk membebaskan mereka ketika mereka waktu itu pernah ditaklukkan, ditawan bahkan oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Mereka bersuka cita, saudara. Jadi waktu mereka merayakan pesta itu, kira-kira mereka masih bisa, waduh, luar biasa ya. Mungkin begini yang dirasakan nenek moyang mereka waktu keluar dari Misraim, Mesir, rumah perbudakan. Sama seperti kita sekarang. Diizinkan kembali lagi ke kampung halaman, ke Yerusalem, bahkan diizinkan untuk membangun kembali bait suci. Waduh, luar biasa sukacita mereka. Sama seperti mungkin orang Israel. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk itu penting bagi kita. Harus kita sadari sungguh. Bayangkan saudaraku, kalau misalnya anak saya setiap hari kerja keras, banting tulang banting. Setiap hari memberikan ajaran, memberikan nasihat yang baik, yang benar kepada anak-anak. Makan pun serba sedikit, tidur pun mungkin waktunya pun sangat tidak cukup. Berjuang demi anak-anak supaya mereka bisa menjadi anak yang baik, punya masa depan yang baik. Tetapi apa yang kita ajarkan, kita nasihatkan, ternyata tidak diresponi. Tidak diresponi dengan baik. Malah anak ini menjadi anak berandalan, anak yang nakal.
terlibat berbagai macam kasus dan segala macam. Terus dalam satu pertemuan misalnya keluarga besar, saya dengan misalnya keluarga termasuk anak-anak hadir, lalu ada orang tanya, ya, kamu itu anaknya siapa? Oh, saya anaknya Pak Pendeta Nixon Sarani. Kira-kira mendengar pengakuan dia, saudara bangga atau justru tidak bangga? Kalau anak itu, saudaraku, anak yang dengar-dengaran, anak yang baik, mengikuti ajaran nasihat orang tua, sehingga masa depannya pun baik, waduh, kita dengan bangganya. Jangankan ditanya, kita akan perkenalkan, ini loh anak saya, dia lulusan S2, sekarang kerja misalnya di Antam, di aneka tambang. Sekarang posisinya, waduh, gajinya 15 juta. Gak ditanya padahal. Tapi kalau keluar masuk penjara, ya kan? Seringkali keluar di koran, kriminal apa, aduh, malu kita. Ngakui sebagai orang tuanya malu, ini anak saya malu. Nah, begitu juga kira-kira dengan Tuhan. Bahkan saya bisa katakan secara tidak langsung kita meledek Tuhan. Kalau di satu sisi setiap tahun kita mengingatkan peristiwa pengorbanan dia, bagaimana dia berkorban begitu luar biasa, tinggalkan sorga yang mulia, tanggalkan kemuliaan, tidak menganggap kesetaraannya dengan Elohim sebagai sesuatu yang dia pertahankan. Dia tanggalkan itu. Dia datang ke dunia yang berdosa, mengambil rupa manusia, bahkan mati di atas kayu salib. Yang dia inginkan agar supaya apa? Supaya tadi yang saya katakan, kalau ibarat adonan roti tadi, kita menjadi adonan yang tanpa ragi seharusnya. Kita hidup memuliakan Tuhan. Kita hidup dengan melakukan, mentaati apa yang dia perintahkan. Dan sungguh sangat ironis ternyata kita menjadi orang-orang yang di satu sisi mengaku sebagai anaknya Tuhan, tetapi di sisi lain justru anak ini sering memberontak terhadap bapaknya sendiri karena tidak mentaati apa yang dia perintahkan dalam firman-Nya. Yang disuruh A malah yang dilakukan B. Ini anak-anak yang ngeyel. Udah begitu ngeyel sok tahu lagi. Udah jelas diperintahkannya begitu. Tapi mulai, anak-anak sekarang kan pinter-pinter sudah. Kalau orang tua ngomong mulai dia berargumen. Seolah-olah dia yang lebih tahu. Seolah-olah zamannya sudah berbeda. Begitu juga dengan orang Kristen pada umumnya yang mengaku diri sebagai anak Tuhan. Tapi kalau diberitahukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, mulai mereka berargumen. Membangun narasi seolah-olah ini juga kok Tuhan nggak salah di mata Tuhan. Toh yang penting kita merayakan. Salah satu contoh ada anak jemaat kita. Dia bilang bahwa di gerejanya pendetanya mengakui bahwa Sabat itu betul. Cuman kalau Sabatnya mama itu hari Sabtu, kalau kita Sabatnya harinya Minggu. Karena memaknai Sabat itu sebagai perhentian. Sabat dengan hari ke-7 nggak bisa dipisahkan. Nggak salah perhentian. Jadi kalau misalnya orang perhentiannya Rabu, ya itu Sabat untuk dia. Nah karena mereka perhentiannya itu Minggu, ya itulah Sabat. Banyak orang yang coba membangun narasi yang seolah-olah ini juga kok Tuhan perkenankan. Diperintahkan dalam kitab suci, ayatnya begitu banyak, ribuan.
tentang Sabat di sana. Tetapi justru banyak orang yang mengaku sebagai anaknya menolak tentang Sabat. Itu satu contoh. Begitu juga tentang nama kudus, tentang nama Yahweh Elohim. Banyak sekali orang-orang yang menamakan diri, mengaku sebagai anaknya, tapi tidak mau mengikuti apa yang dia perintahkan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perayaan Pesta itu adalah merupakan sebuah gambaran keselamatan yang sesungguhnya yang sudah disediakan oleh Tuhan. Jadi keselamatan yang hakiki itu sudah Tuhan gambarkan sebelum Sang Yeshua HaMasiah yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 tadi, dia adalah domba Pesah. Yeshua sebagai domba Paskah. Sebelum dia genapi itu, Tuhan sudah memberikan gambaran keselamatan itu melalui peristiwa Pesta yang pertama, Paskah yang pertama, yaitu di Mesir. Ini gambaran tentang keselamatan yang digenapi di dalam pengorbanan Yeshua. Makanya dia menjadi domba Paskah ini bukan hanya sekedar karena dia disembelih di atas kayu salib, bukan sekedar itu. Saya tidak membahas secara terperinci ayat demi ayat, tapi penggenapannya luar biasa. Dia masuk ke Yerusalem yang saudara baca, di mana ada orang-orang sepanjang jalan, mereka letakkan jubah mereka. Waktu Yeshua masuk ke Yerusalem dengan menggunakan seekor keledai, orang-orang melambaikan tangan dengan menggunakan palem dan mereka berteriak, Hosana, Hosana bin Daud. Artinya mereka percaya bahwa dialah Mesias dari keturunan Daud yang dijanjikan. Selamatkan kami, selamatkan kami. Dan saudara, Yeshua masuk ke Yerusalem itu tepat pada tanggal 10 bulan Nisan. Sebagaimana yang digambarkan di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-10, bahwa orang Israel harus mengambil domba yang tidak bercacat celah. Pada tanggal 10 mereka harus kurung selama 4 hari. Domba yang tidak bercacat celah, memang dia domba yang tidak bercacat celah. Tujuan dikurung ini supaya diperiksa, diteliti. Jangan sampai domba ini ternyata sakit, ada cacatnya dan lain-lain. Yeshua pun menggenapi itu. Dia diadili bolak-balik di hadapan Herodes, di hadapan Pilatus. Dan mereka menyatakan bahwa mereka tidak menemukan ada kesalahan yang dilakukan oleh orang ini. Mereka menghukum Yeshua selain memang penggenapan, karena desakan daripada orang Yahudi sendiri. Salibkan dia, salibkan dia. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah penggambaran. Makanya penggambaran Pesta yang pertama yang terjadi di Mesir ini harus kita pahami betul. Perintahnya jelas, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa hal yang pertama, berkaitan dengan domba Pesah yang saya sudah jelaskan yang tadi. Hal yang kedua berkaitan dengan ragi.
Kata firman Tuhan di sana apa? Kamu harus membuang segala ragi dari rumahmu. Kamu tidak boleh memakan sesuatu yang mengandung ragi. Dari tanggal 14 Nisan sampai tanggal 21 Nisan. Sekali lagi saudaraku, kamu harus buang ragi dalam kitab suci sebagaimana tadi juga yang kita sudah baca dengarkan. Itu selalu menggambarkan tentang yang namanya dosa. Jadi kalau domba pesa yang disembelih itu merupakan gambaran tentang pengorbanan Yeshua HaMasyiah yang menjadi iman kita, maka setelah kita beriman kepada anak domba pesa yang disembelih di atas kayu salib, yang Tuhan inginkan saudara, yang Tuhan mau melalui gambaran yang dia gambarkan keselamatan di dalam pesa pertama waktu orang Israel di Mesir, adalah yang kedua, buang ragi itu. Buang ragi itu. Kita harus berani saudara. Ketika kita memilih untuk beriman kepada Yeshua HaMasyiah, maka kita harus berani untuk meninggalkan kehidupan lama kita. Semua ragi keburukan, semua ragi kebobrokan, semua ragi dosa yang bisa menghamiri adonan itu harus kita buang. Dan bukan cuma ragi yang kita buang, kata firman Tuhan. Waktu pesta orang Israel ada di Mesir. Tetapi kamu, jadi yang pertama domba, yang kedua ragi, yang harus dibuang, yang ketiga, kamu harus memakan roti yang tidak beragi. Jadi yang kedua buang ragi, yang ketiga kamu harus makan. Makan roti yang tidak beragi. Ini berbicara tentang kemurnian. Ini berbicara tentang kesucian, berbicara tentang kekudusan. Kita dituntut oleh Tuhan bukan cuma meninggalkan dosa, bukan cuma meninggalkan kejahatan, menanggalkan manusia lama kita, tetapi kita dituntut oleh Tuhan untuk membawa diri kita untuk masuk di dalam seluruh kebenaran Tuhan. Ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan inginkan. Selama 7 hari. Dan kita tahu 7 hari itu mewakili setiap hari. Bicara tentang kesempurnaan, gambaran tentang kesempurnaan. Sampai kita menjadi sempurna. Maka Yeshua katakan dalam Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-48, hendaklah kamu sempurna sebagaimana Bapamu yang di surga adalah sempurna. Lalu kita berkata, nggak mungkin kita bisa sempurna. Sekali lagi saudaraku, nggak mungkin kita sempurna, nggak bisa kita sempurna. Kalau seandainya Yeshua suruh para pengikutnya sempurna, tetapi dia tahu manusia nggak bisa sempurna, kira-kira saudara, itu waras apa enggak? Ya kan? Kita disuruh melakukan sesuatu, padahal orang itu tahu, pribadi itu tahu, kita nggak mampu, kita nggak sanggup. Kira-kira waras apa enggak? Kalau Tuhan bilang, sempurnalah kamu, sebab Bapamu di surga adalah sempurna. Berarti Yeshua tahu, manusia itu bisa sempurna. Persoalannya ukuran sempurna itu jangan kita pakai ukuran kita. Ya kalau kita pakai ukurannya kita, saudara, nggak mungkin bisa.
Kalau kita pakai kacamatanya kita nggak mungkin bisa. Kita harus menggunakan kacamatanya Tuhan, ukurannya Tuhan. Pakai kacamata ukurannya Tuhan. Jadi yang memungkinkan manusia itu bisa disempurnakan kalau dia telah menerima anugerah melalui pengorbanan Sang Putra Yeshua HaMasiah. Dalam segala ketidakberdayaan kita, ketidakmampuan kita dalam mentaati perintahnya, Dialah Sang Firman Torah yang jadi manusia sebagai Sang Penebus, Sang Pembela yang akan menyempurnakan segala sesuatu. Kalau kita pakai ukuran kita, kacamata kita, ya nggak ada aja yang masuk surga. Nggak ada. Ya mungkin hanya Colorado dan Jagakarsa. Kalau ukurannya kita, Pak Fani, Pak Gembala, Pak Berlin, Pak Randy, nggak masuk. Kalau pakai ukurannya kita, hanya 2 ini yang masuk. Tapi kalau pakai kacamata ukurannya Tuhan, Yeshua yang telah mengorbankan darahnya, yang akan menyempurnakan kita dalam ketidakberdayaan, ketidakmampuan kita dalam mentaati Torah itu secara benar, Torah itu secara sempurna. Maka itu yang selalu saya sampaikan dan katakan, bahkan ingatkan selalu untuk kita semua. Sekalipun misalnya dalam kita menjalankan Syabat, kita mungkin tidak bisa sempurna sebagaimana yang Tuhan harapkan, yang Tuhan tentukan, yang Tuhan inginkan. Tetapi jangan pernah kita menolak hukum tentang Sabat. Dalam soal misalnya soal tamik dan tahor, soal makanan bersih dan makanan yang kotor, terjemahan Salemba bilang halal dan haram. Mungkin kita juga nggak bisa seperti apa yang Tuhan harapkan. Kadang-kadang lagi enak-enak makan sapu tahu, enak-enak lagi makan capcay, nyelip, gitu kan? Ya udah yang nyelip ini kita, lu minggir kan gitu. Mungkin nggak bisa, saudara. Tapi hukum tentang tamik dan tahur itu jangan kita tolak. Begitu loh, saudara. Kita harus punya hati untuk mau berupaya, berusaha untuk semakin dewasa dan terus semakin sempurnakan di dalam Dia. Lebih dari itu Tuhanlah yang menyelidiki. Maka 3 hal ini yang penting, saudara. Bukan hanya kepada darah yang dikorbankan, yang dipercikan di ambang pintu, di tiang pintu rumah orang Israel. Bukan cuma darah anak domba pesta yang sempurna, Yeshua yang terpercik di dalam pintu hati kita. Tetapi juga kita harus buang segala kehidupan lama kita. Yang bobrok, yang bejat, yang jahat, yang berdosa. Menanggalkan manusia lama kita. Dan berupaya untuk hidup dengan manusia yang telah dibaharui dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Untuk semakin hidup, dimurnikan, disempurnakan, didewasakan di dalam Tuhan. Kalau kita memiliki hati, kalau kita memiliki kerinduan yang besar seperti itu, Tuhan juga lebih merindukan daripada kita. Tapi kalau kita cuek, kita nggak peduli, kita ogah-ogahan, ya Tuhan juga tidak akan berperan. Karena Tuhan memberikan kepada kita free will, memberikan kepada kita kehendak bebas untuk kita memilih.
Apakah kita mau menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki? Atau kita mau menjadi seperti apa yang dunia kehendaki? Pilihan itu ada di tangan setiap kita. Maka pilihlah jalan yang benar. Pilihlah jalan yang baik. Maka kita akan menerima upah mahkota yang Tuhan sediakan bagi mereka yang tekun dan setia. Bapak Yahweh kiranya memberkati Midas hari ini. Nanti kita akan sambung lagi di Sabat yang akan datang.